Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa 5 saham yaitu saham Goto, AMMN, Brand, BRPT, dan PTRO. Analisa kelima saham ini merupakan updatean dari analisa minggu yang lalu, yang selalu rutin saya bagikan analisa kelima saham ini. Jadi, ini merupakan updatean dari minggu yang lalu, dan saya akan memberikan view atau pandangan saya terhadap kelima saham ini selama 1 minggu ke depan. Perlu juga saya infokan kalau video ini saya record atau analisa ini saya record di tanggal 1 Maret 2024. Jadi analisanya mulai berlaku di tanggal 4 Maret sampai 8 Maret 2024. Saya juga izin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram. Di sana biasanya saya membagikan analisa saham yang menarik setiap harinya, kemudian menu scalping, menu sore, dan juga list saham big akumulasi setiap harinya. Jadi jika teman-teman ingin mendapatkan benefit tersebut secara gratis, boleh join ke channel Telegram Antek Saham menggunakan link yang ada di deskripsi. Dan juga Antek Saham memiliki membership premium. Tentunya untuk yang premium akan mendapatkan benefit yang lebih banyak dari member gratis. Salah satu benefit yang akan didapatkan membership premium yaitu rekomendasi saham setiap harinya, lengkap dengan trading plan, kemudian konsultasi portofolio, belajar analisa teknikal saham, dan juga update market setiap hari Senin, lalu menjadi prioritas bagi membership premium. Jadi, jika teman-teman berminat join ke premium Antek Saham, boleh nanti menghubungi saya melalui link yang ada di deskripsi. Oke, langsung saja ke analisanya. Untuk analisanya kita mulai dari Goto ya di sini. Untuk Goto jika kita lihat berdasarkan analisa kita minggu yang lalu, harga berhasil turun ke area demand dan breakdown area demand-nya. Area demand di 73 sampai 78. Nah, yang dimana secara trading plan kita di sini sudah terkena stop loss karena area demand-nya di breakdown. Dan sebelumnya juga saya katakan kalau ingin masuk pada saham Goto ini karena masih dalam keadaan turun, sebaiknya menunggu konfirmasi sebelum menggunakan trading plan ini. Dan boleh kita lihat secara konfirmasinya di area demand memang belum ada. Jadi tentunya teman-teman jika ingin masuk menggunakan trading plan ini, seperti yang saya katakan pada video sebelumnya, harus menunggu konfirmasi terlebih dahulu. Dan di sini boleh kita lihat tidak ada konfirmasi, jadi seharusnya kita tidak masuk setelah memasuki area demand pada saham Goto ini. Dan di sini sudah terkena stop loss secara trading plan-nya. Dan di sini kita akan melihat view-nya bagaimana untuk kedepannya pada saham Goto ini. Karena sudah di breakdown untuk area demand, maka berdasarkan view minggu yang lalu, maka untuk Goto ini akan lebih dominan bergerak turun ke area support 66 sampai 61. Jadi boleh kita lihat hari ini Goto ditutup merah, minus 2,82%, dan juga di sini berhasil bergerak naik ya setelah mencapai low di 67, ditutup di 69. Jadi setelah mencapai 67, harga bergerak naik ke 69. Jadi untuk Goto ini masih sangat potensi bergerak turun ya di sini. Bergerak turun ke area support kita di 66 dan juga 61. Nah, jika nanti pun Goto ini bergerak naik, maka pergerakan naiknya hanya retest saja. Bergerak naik untuk retest ke area supply. Bergerak naik ke area supply lalu melanjutkan turunnya di sini. Karena memang secara trennya masih dalam keadaan turun dan juga baru breakdown area demand yang berubah menjadi sebuah area supply. Nah, maka dari itu untuk Goto sangat tidak disarankan ya untuk melakukan buy di harga sekarang karena memang masih dalam pergerakan turun. Kita akan cek bagaimana broker summary hari ini. Saya cek dulu, boleh kita lihat hari ini tanggal 1 ya. Ada jualan dari ZP, NI, dan CC. Memang secara asing netnya di sini boleh kita lihat, teman-teman lihat di sini pada chart netnya menandakan hijau di sini. Sebentar, hijau di sini berarti asing melakukan pembelian secara net cukup banyak di sini. Dan di sini juga terlihat kalau yang jualan ada NI dan CC, bukan asing. Jadi memang
asing sudah mulai masuk pada saham Goto, akan tetapi secara bandar masih keluar di sini. Jadi memang belum ada yang menarik pada Goto ini secara broker summary maupun secara teknikalnya. Akan tetapi yang dimana asing masuk 2 hari belakangan, tetapi tidak terlalu signifikan. Boleh kita lihat di sini. Mulai dari tanggal 29, yang dimana di situ ada indikator hijau pada net foreign bezelnya. Boleh kita lihat memang yang beli ada KZKK, YP yang merupakan dari asing, dan yang jual YU, OD, dan CC. Memang secara indikator net foreign bezelnya menandakan hijau di sini, yang menandakan asingnya masuk cukup banyak, tetapi bandarnya keluar juga dengan cukup banyak di sini. Jadi memang secara volume pada Goto belum menarik, tetapi secara teknikal juga, tetapi secara net foreign bezelnya ada sedikit inflow di sini. Jadi untuk Goto, kita lihat secara teknikal akan lebih cenderung bergerak turun ke area support, atau kita coba menggunakan Fibonacci retracement di sini. Boleh kita lihat untuk Fibonacci retracement-nya, poin-poin yang bisa diperhatikan yaitu di satu poin yang ini 1,618. Jadi pas di support 66. Jadi memang pada Goto ini masih sangat potensi turun ke support 66 dan juga 61. Nah, jika nanti di area support ini menandakan rejection, maka teman-teman boleh memantau apakah ada suatu konfirmasi yang bagus atau volume yang bagus pada saham Goto ini. Nah, jika nanti ternyata turun dulu, maka boleh memantau di area supportnya. Karena jika ada konfirmasi, maka Goto potensi bergerak naik kembali. Akan tetapi, jika nanti Goto ternyata naik dulu ke area supply, maka sebaiknya jangan melakukan pembelian, karena naiknya ini merupakan sebuah retest dari harga untuk melanjutkan turunnya. Jadi view saya untuk Goto, jika naik dulu maka sangat potensi turun lagi, tetapi jika turun dulu maka potensi bergerak naik kembali ke area supply-nya. Supaya valid bergerak naik pada saham Goto ini, harga harus mampu breakout dulu ya, resisten di 81 di sini, yang menjadi support kita sebelumnya dan sekarang berubah menjadi sebuah resisten. Jadi untuk bergerak naik pada saham Goto, tunggu harga breakout dulu resisten di 81. Jika bisa di breakout, maka akan naik lagi ke area 89 dan juga 92. Tetapi menurut saya, Goto ini akan lebih cenderung bergerak sideways ya. Bergerak sideways di area support ini. Area support di sini. Dan juga area supply di 73 sampai 78. Nah, boleh nanti memperhatikan kedua area ini pada saham Goto. Nah, di sini saya tidak akan menggunakan atau membuatkan trading plan-nya, karena memang terlalu tanggung jika masuk di area supportnya. Jika ingin masuk, sebaiknya tunggu memasuki area demand di sini ya. Area demand di, saya buatkan harganya, 55 sampai 58. Nah, jika ingin masuk pada saham Goto, lebih baik menunggu di area demand ini. Nah, yang ini. Sebentar, yang ini. Nah, jika masuk nanti ke area demand ini, teman-teman boleh melakukan pembelian buy di area demand, stop loss di bawah dari demand-nya, lalu target di kita buat target di 66. Jadi secara trading plan ini buy di area demand, maka teman-teman akan mendapatkan risk reward ratio 1:2,25. Ini dimana untuk risk-nya 7% dan reward-nya di 15%. Jadi boleh dipantau jika masuk nanti ke area demand-nya. Akan tetapi menurut view saya akan lebih cenderung bergerak sideways di area ini 61 sampai 66 dan juga 73 sampai 78. Jadi view saya, jika bergerak turun dulu maka potensi bergerak naik kembali, akan tetapi jika naik dulu maka akan lebih potensi bergerak turun kembali pada saham Goto ini. Lanjut saham yang kedua, ada Aman Mineral Indonesia. Yang dimana untuk amannya di sini, teman-teman pasti TP ya di sini. Boleh kita lihat secara trading plan kita take profit sekitar 3,75%. Lihat di sini, dan berhasil breakout ya, resisten di 8.350. Jadi happy cuan untuk teman-teman yang ikut trading plan pada saham Aman ini. Jadi saya akan hapus. Dan sebentar, berarti pola dari
Sebentar, pola dari yang sempat saya bagikan yang ini, bullish pennant, maka boleh kita katakan di sini bullish pennantnya valid dan membuat aman bergerak naik kembali. Jadi di sini pola-pola seperti ini menjadi valid jika kita gunakan di pasar sahamnya. Jika teman-teman ingin mendapatkan pembelajaran seperti ini, belajar analisa teknikal saham menggunakan chart pattern, maka teman-teman boleh join ke channel Telegram atau ke premium Antek Saham, karena kita akan mempelajari pola-pola seperti ini di market saham Indonesia. Jadi sangat disarankan ya untuk belajar hal-hal seperti ini supaya semakin bisa menganalisa saham-saham yang ada di IHSG. Lanjut, kembali lagi di sini. Saya akan hapus ya. Hapus. Boleh kita lihat memang cukup bagus ya di breakout. Resisten 8.350 di breakout dan masih tertahan di atasnya. Jadi untuk aman ini sangat potensi ya bergerak naik ke resisten selanjutnya di 8.825. Jadi sangat potensi bergerak naik ke 8.825 karena baru breakout resisten di 8.350. Jadi jika ingin masuk, kita cek dulu nanti volumenya bagaimana pada saham aman ini. Kembali lagi dulu di sini kita lihat dari sisi pergerakannya memang sangat bagus. Bisa breakout dengan full candle dan masih tertahan sampai hari ini, walaupun ditutup 0%, ditutup ke close-nya lagi, itu tidak menjadi masalah dan semakin menguatkan kalau resisten di 8.350 sudah valid di breakout pada saham aman ini. Jika kita lihat ya secara volumenya, saya cek dulu aman mineral Indonesia. Boleh kita lihat di sini memang secara volumenya cukup bagus ya. Cukup bagus. Boleh kita lihat yang dimana hari ini memang cukup menarik ya. Yang jualan hari ini CC ya. CC, YU, dan yang tampung BK, AZ, dan ZP. Memang secara hari ini ada big distribusi ya. Big distribusi dari CC, YU, dan YB. Dan jika kita tarik dari kemarin 29, boleh kita lihat memang CC cukup kencang jualannya di sini. Sekitar 347 miliar, akan tetapi yang tampung asing ZP, KZ, dan BK. Yang dimana boleh kita lihat di sini indikatornya cukup besar ya. Net foreign vessel-nya cukup besar di sini, yang menandakan kalau asingnya cukup banyak masuk di sini. Dan memang asing yang menggerakkan kemarin pergerakan dari aman ini bisa naik sampai 6%-an. Jadi jika asingnya masih masuk pada saham aman, maka aman ini sangat potensi bergerak naik ke 8.825. Akan tetapi jika nanti asing sudah jualan, maka sebaiknya keluar dari saham aman dulu, karena memang secara rally-nya cukup signifikannya di sini. Rally-nya boleh kita lihat baru dari IPO rally sampai hari ini. Dan di sini boleh kita lihat jika ingin membuat target selanjutnya pada saham aman, boleh kita gunakan ya sini. Gunakan Fibonacci retracement. Sebelumnya sudah kita gunakannya. Target terakhirnya di 9.875. Coba di sini, itu ini menjadi target pada saham amannya jika nanti bisa bergerak naik dan masih bisa bertahan di 8.350. Jadi untuk aman ini view-nya selama bisa bertahan di 8.350, maka sangat potensi naik ke targetnya di sini. Akan tetapi jika nanti aman breakdown 8.350, nah yang ini sebentar, nah yang ini supportnya. Jika di breakdownnya 8.350 ini, maka aman akan koreksi dulu. Aman akan koreksi, tentunya kita memerlukan koreksi ya, supaya kita bisa masuk dari bawah dan mengharapkan pergerakan naik kembali. Jadi jika bisa breakdown 8.350, maka aman potensi koreksi ke area demand-nya di sini. Akan tetapi jika belum mampu di breakdown, masih bandarnya ingin
naik terus, maka sangat potensi naik ke 8.825 sampai 9.200. Jadi jika ada posisi boleh di set BEP saja, mulai trailing stop, naikkan Excel dan TP secara bertahap. Dan jika ingin masuk di harga sekarang, boleh-boleh saja dengan stop loss di sini. Masuk harga sekarang, stop loss di bawah dari 8.350 dan target pertama di 8.825. Boleh kita lihat secara trading plan ini sangat menarik ya pada saham aman. Potensi profit di 3,82% dan potensi loss di 2,94%. Jadi saya akan menggunakan trading plan seperti ini. Trading plan sebentar, buy di 8.500, TP1 di 8825, TP2 di 9.200, SL di 8250. Saya akan gunakan trading plan seperti ini pada saham aman karena memang secara teknikal menarik dan secara volumenya juga menarik pada saham aman ini. Dan jika mencapai target kedua, maka potensi profit kita yaitu sekitar 8,24%. Jadi saya akan menggunakan trading plan ini karena secara risk reward rasionya sangat menarik dan secara konfirmasinya juga sangat menarik. Tapi jangan lupa jika bisa breakdown support 8350 sebaiknya buang saham aman ini karena potensi bergerak turun kembali ke area demand-nya. Demand yang di sini. Jadi tetap memperhatikan atau memasang stop loss pada saham aman. Lanjut ke saham yang ketiga ada Brand. Nah, boleh kita lihat untuk Brand masih sangat bagus ya. Jika teman-teman ikut maka sudah running profit sekitar 5% menggunakan trading plan kita di minggu yang lalu. Dan di sini boleh kita lihat mampu breakout resisten trendline-nya. Dan kita juga di premium sudah running profit dan masih hold 25% lagi pada saham Brand ini. Jadi sangat menarik karena sangat potensi ya bergerak naik ke targetnya di 6.475. Jadi view saya pada Brand akan lebih cenderung bergerak naik ke target kita di 645, 6.475 sampai 6.900. Nah, jika ingin masuk di harga sekarang, tentunya risk reward rasionya akan lebih besar ya. Kita coba. Sebelum ke situ kita cek dulu volumenya pada Brand. Sebentar. Nah, di sini boleh kita lihat memang volumenya cukup menarik, sangat menarik. Kita lihat di sini. Mulai dari tanggal 19 Februari ada akumulasi di sini dari YUAKTP dan juga ini merupakan akumulasi dari asing yang dimana memang di sini boleh kita lihat indikator asingnya menandakan hijau dan juga indikator volumenya di sini hijau. Jadi memang pergerakannya ini didorong oleh inflow yang masuk pada saham Brand dan memang sangat positif ya di sini direspon oleh market. Jadi sangat potensi bergerak naik pada saham Brand ini. Balik lagi di sini kita akan coba lihat ya. Secara trading plan kita sudah running trading plan minggu yang lalu. Sudah running sekitar 5%-an, jadi sudah mulai boleh set BEP atau TP bertahap walaupun TP pertama kita memang cukup jauh ya di 6.475. Jika ingin membuat trading plan pada saham Brand ini maka tentunya kita akan mendapatkan risk reward ratio yang kurang bagus. Kita cek 1 jam. Nah, di sini memang membuat follow up trend di sini. Coba cek. Bolehlah di sini stop loss di 5850 atau di area entry kita yang minggu yang lalu. Di bawah support 5.875. Lalu untuk TP di 6.475. Boleh kita lihat memang kurang menarik ya. Kurang menarik secara risk reward rasionya seperti yang tadi saya katakan, kurang menarik, akan lebih cenderung untuk risknya. Akan tetapi jika ingin mendapatkan risk reward rasio yang menarik maka untuk area entry kita turunkan ke sini. Nah, di sini. Jika kita entry di 6.075 maka risk reward rasionya akan lebih menarik yaitu 1:1,05.
Dan di sini juga saya akan menggambarkan support trend line pada saham brand ini. Nah, di sini. Lalu kita lihat. Jadi kita buy di area support trend line-nya. Buy di area support trend line-nya. Lalu untuk targetnya sama seperti target di minggu yang lalu. Dan di sini kita buy di sekitar 6.100. Stop loss di 5.850 dan target pertama di 6.475. Di sini saya akan ketik dulu ya. Bersabar, buy on support ya. Support trend line supaya teman-teman tidak bingung ya. Lalu untuk entry buy di 6.100, TP1 di 6.475, TP2 di 6.900, SL di 5.850. Ini menjadi trading plan pada saham brand ya. Secara konfirmasi memang sangat bagus untuk bergerak naik. Yang baru breakout ya, atau yang sudah breakout resisten di 5.925 dan adanya membuat follow up trend di sini. Jadi kita boleh antri dulu di 6.100 lalu dengan trading plan seperti ini. Jadi untuk brand kita menunggu dulu atau antri di area 6.100 atau 6.125. Jadi sangat potensi untuk brand ini bergerak naik ke area target kita. Nah, jika sudah ada barang maka boleh di hold saja, boleh hold sambil menunggu harga bisa mencapai area target kita. Jadi untuk brand view saya akan lebih cenderung bergerak naik ke area target kita. Dan karena alasannya tentu ada karena asing dan juga bandarnya masih akumulasi. Sampai saat ini masih akumulasi dan melakukan pembelian pada saham brand ini. Jadi sangat bagus untuk dipantau atau di entry pada saham brand. Lebih cenderung bergerak naik ke arah target kita. Dengan catatan harga harus bisa bertahan di atas support 5.925. Nah, jika nanti support ini bisa di breakdown maka lebih baik keluar dari brand karena berpotensi turun kembali. Berpotensi turun ke area support di sini. Di 5.500. Nah, maka dari itu stop loss-nya saya letakkan di bawah dari support 5.925. Jadi tetap memperhatikan area support ini. Jika di breakdown maka akan turun ke area support selanjutnya, tetapi jika masih bisa bertahan di atasnya maka brand potensi naik ke arah target kita di sini. Nah, boleh nanti memperhatikan area-area ini pada saham brand. Lalu yang keempat ada BRPT, yang dimana hari ini cukup menarik ya. Boleh kita lihat, kita tidak membuatkan trading plan-nya memang di sini. Tetapi seperti view kita di minggu yang lalu, maka boleh kita lihat di sini view saya, harga akan turun memasuki area demand lalu bergerak naik kembali. Dan boleh kita lihat di sini seperti analisa minggu yang lalu, pergerakan brand BRPT maksud saya cukup bagus sesuai seperti analisa kita di minggu yang lalu. Boleh kita lihat turun dulu ke area demand lalu setelah mencapai demand harga menandakan rejection dan bergerak naik. Dan hari ini ditutup hijau ya, plus 3% yang menjadi konfirmasi kalau BRPT ini mulai menandakan rejection dan potensi bergerak naik kembali. Dan di sini kita akan cek dulu volumenya bagaimana hari ini pada saham BRPT. Sepertinya cukup menarik ya. Ini dari tanggal 19, tanggal 1. Boleh kita lihat hari ini dari broker summary-nya. Ada yang beli RX, DX, dan AK, dan yang jual LG, AZ, dan BK. Memang secara hari ini ada big akumulasi dari RX, DX, dan AK. Dan juga ditandai dengan volumenya di sini. Volume bandar hijau mulai dari tanggal 29 dan di tanggal 27 juga sudah mulai hijau. Lalu asingnya juga net foreign buy sell-nya menandakan hijau mulai dari tanggal 27 Februari. Memang kita lihat di tanggal 27 menjadi bottom-nya di sini. Turun dan membuat bottom di 945, lalu bergerak naik kembali ditutup hijau. Ditandai dengan asing dan bandar juga sudah mulai masuk pada saham BRPT ini. Jadi memang secara asing dan juga bandarnya masuk cukup bagus ya di sini. Tanggal 27 sebentar.
27 Februari, boleh kita lihat YU BKAK masuk dan yang jualan memang DHZP dan OD. Jadi hari ini cukup mix ya yang masuknya. Jadi memang masih sangat menarik jika bandarnya dan juga asing masih berada pada suatu saham. Kita cek secara teknikalnya. Boleh kita lihat di sini sudah breakout resisten di sini 995. Jadi ada konfirmasi juga pada BRPT break resisten di 995. Berarti di sini sudah mulai bisa kita buatkan trading plan pada saham BRPT ini. Saya akan membuatkan trading plan buy di 995. Stop loss di bawah dari demand. Lalu target di kurang menarik ya. Kita buatkan sini. Kita buatkan di resisten di 1055. Boleh kita lihat secara trading plan ini masih menarik 1:1, yang dimana untuk risk dan rewardnya 6%. Dan untuk TP kedua di sini kita buatkan di 1115. Boleh kita lihat jika mencapai TP kedua maka potensi profit di 12% atau 1:2 untuk risk reward rasionya. Jadi memang sangat menarik untuk BRPT ini secara bandar volume dan juga asing sudah mulai masuk, dan secara teknikal break resisten di 995, maka dengan ini untuk BRPT potensi bergerak naik ke arah target kita. Di sini saya akan ketik untuk trading plan-nya. Trading plan by on support ya. Untuk resisten 995 ini sudah berubah menjadi sebuah support karena sudah di breakout oleh BRPT. Jadi sudah menjadi sebuah support pada case kali ini. Jadi buy 995, TP1 di 1055, TP2 di 1115, SL di bawah demand di 935. Jadi boleh nanti teman-teman lihat trading plan pada BRPT di sini. Memang sangat menarik ya secara konfirmasinya, jadi mulai bisa dipantau BRPT ini. Jika nanti mulai masuk ke area buy kita, jika ada konfirmasi kembali maka boleh melakukan pembelian dengan target seperti ini. Tentunya teman-teman harus menganalisa kembali ya, karena ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian pada saham-saham yang sudah saya analisa. Tapi secara teknikalnya dan juga bandarnya sangat menarik untuk memantau saham BRPT ini. Jadi boleh teman-teman pantau nanti jika masuk ke area buy kita. Lanjut saham yang terakhir ada Petro. Untuk Petro, sebentar. Untuk Petro boleh kita lihat di sini. Memang pergerakannya belum bagus ya. Masih cenderung sideways dalam area yang cukup sempit ya. Sini areanya cukup sempit. Boleh kita lihat memang trading plan kita juga belum kena ya di sini. Jadi masih bisa kita gunakan untuk trading plan ini. Boleh kita lihat memang pergerakannya selama 1 minggu ini belum tidak ada pergerakan yang cukup signifikan, belum kemana-mana. Range-nya di 4%-an, jadi memang kurang menarik. Dan juga secara volume, boleh kita lihat di sini, volume paling bawah. Volume paling bawahnya ini menandakan volume transaksi hariannya, jadi memang tergolong kecil. Jadi untuk perdagangan pada Petro ini cukup kecil, ditandai juga dengan candle-nya di sini, tidak kemana-mana atau sideways. Jadi untuk Petro, di sini kita gambarkan sebuah support di 4.730. Jadi jika masih bisa bertahan di support 4.730 ini, maka Petro potensi naik ya. Potensi naik ke resisten di kita gambarkan seperti ini aja. Resisten di 5.250. Akan tetapi jika breakdown support 4.730, maka Petro akan memasuki area support di 4.510 sampai area demand kita yang paling bawah ini di di 4.160 sampai 4.390. Nah, maka dari itu untuk Petro boleh memantau area support yang di sini. Jika di breakdown maka akan memasuki area demand. Akan tetapi jika masih bisa bertahan di atas support tersebut, maka potensi
tes lagi ke area resisten di 5.250. Jadi untuk Petro singkat saja, saya hanya memantau support 4.370. Jika di breakdown maka harga akan turun ke support selanjutnya, tetapi jika masih bisa bertahan maka potensi bergerak naik ke resisten di 5.250. Untuk trading plan-nya kita masih menggunakan buy on demand-nya di sini. Kita masih gunakan buy on demand. Jadi jika harga memasuki area demand, boleh memantau apakah ada konfirmasi pada saham Petro ini. Jika ada konfirmasi, boleh menggunakan trading plan ini. Akan tetapi jika tidak ada seperti Goto yang tadi, maka sebaiknya jangan masuk pada saham Petro. Jika kita lihat dari volumenya, seperti yang tadi pasti tergolong kecil ya di sini. Boleh kita lihat memang secara volumenya di sini. Transaksi hariannya ada akum dari HP sekitar 1 miliar dan yang jual IU sekitar 700 juta. Memang tidak terlalu besar untuk saham Petro ya di sini. Akan tetapi ada akumulasi ditandai dengan bandar volume yang masuk di sini cukup hijau dan juga asing yang membuat hijau di sini. Jadi walaupun volume transaksinya tidak terlalu besar, akan tetapi ada akumulasi pada saham Petro. Jadi dengan seperti ini maka support 4.730 potensi tidak di breakdown. Jadi potensinya nanti untuk Petro ini akan bergerak naik ke resisten di 5.250. Akan tetapi tetap memperhatikan support di 4.730. Jadi view-nya seperti ini. Pantau satu support di 4.730. Jika di breakdown maka akan melanjutkan turunnya, tetapi jika tidak maka Petro akan naik ke resisten 5.250. Dan untuk trading plan-nya masih menggunakan buy di area demand. Oke, kira-kira begitu analisa dari kelima saham tersebut. Disclaimer on, kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.